Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Anemia defisiensi besi. 1. Pengertian, definisi. Anemia secara fungsional didefinisikan sebagai penurunan jumlah massa eritrosit sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa oksigen dalam jumlah cukup ke jaringan perifer. 2. Anamnesis. Pasien datang ke dokter dengan keluhan lemah, lesu, letih, lelah, penglihatan berkunang-kunang, pusing, telinga berdengung, penurunan konsentrasi dan sesak napas. Pada ibu hamil juga dengan keluhan yang sama. 3. Pemeriksaan fisik. Umum. Pucat dapat terlihat pada konjungtiva, mukosa mulut, telapak tangan, dan jaringan di bawah kuku. Gejala anemia defisiensi besi. Disfagia, atrofi papil lidah, stomatitis angularis, koilonika. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah, hemoglobin, H-bono, hematokrit, HT, leukosit, trombosit, jumlah eritrosit, MCV, MCH, MCHC, dan urin rutin. 5. Kriteria diagnosis. Anemia adalah suatu sindrom yang dapat disebabkan oleh penyakit dasar sehingga penting menentukan penyakit dasar yang menyebabkan anemia. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan darah dengan kriteria Hamengkubuwono darah kurang dari kadar Hamengkubuwono normal. Nilai rujukan kadar hemoglobin normal menurut WHO. 1. Laki-laki, 13 gdl. 2. Perempuan, 12 gdl. 3. Perempuan hamil, 11 gdl. 6. Diagnosis kerja. Anemia defisiensi besi. 7. Diagnosis banding. 1. Anemia defisiensi vitamin B12. 2. Anemia aplastik. 3. Anemia hemolitik. 4. Anemia pada penyakit. 8. Penatalaksanaan. Prinsip penatalaksanaan anemia harus berdasarkan diagnosis definitif yang telah ditegakkan. Setelah penegakan diagnosis dapat diberikan sulfas ferrosus 3x 200 mg, 200 mg mengandung 66 mg besi elemental. 9. Edukasi. 1. Memberikan pengertian kepada pasien dan keluarga tentang perjalanan penyakit dan tata laksananya, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam berobat serta meningkatkan kualitas hidup pasien. 2. Pasien diinformasikan mengenai efek samping obat berupa mual, muntah, heartburn, konstipasi, diare, serta kehitaman. 3. Bila terdapat efek samping obat maka segera ke pelayanan kesehatan. 10. Kriteria rujukan. 1. Anemia tanpa gejala dengan kadar Hamengkubuwono 8 gdl. 2. Anemia dengan gejala tanpa melihat kadar Hamengkubuwono segera dirujuk. 3. Anemia berat indikasi transfusi, Hamengkubuwono 7 gdl. 4. Anemia karena penyebab yang tidak termasuk kompetensi dokter di layanan. Tingkat pertama misalnya anemia aplastik, anemia hemolitik dan anemia megaloblastik. 5. Jika didapatkan kegawatan, misal perdarahan aktif atau distres pernafasan, pasien segera dirujuk. 11. Prognosis. Prognosis umumnya dubia et bonum karena sangat tergantung pada penyakit yang mendasarinya. Bila penyakit yang mendasarinya teratasi, dengan nutrisi yang baik anemia defisiensi besi dapat teratasi. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Defisiensi vitamin. 1. Pengertian, definisi. Defisiensi kekurangan vitamin terjadi karena asupan vitamin yang tidak mencukupi, tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan tubuh. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin, yaitu gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan, malabsorpsi, meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat gizi, dan gangguan metabolik. 2. Anamnesis. Gejala-gejala yang tampak saat kekurangan vitamin antara lain. A. Vitamin A, sulit melihat dalam cahaya remang senja hari, kulit kering, infeksi, rambut kering, mata gatal dan terasa terbakar. B. Vitamin B1, gampang lelah, kram otot, kulit kering, kulit bersisik, daya tahan tubuh berkurang. C. Vitamin B2, sudut mulut pecah-pecah, lidah tampak merah dan licin, gampang lelah, kulit bersisik, sariawan,
semutan. D. Vitamin B3, gatal-gatal pada tangan dan wajah, gampang lelah, mual. E. Vitamin B6, kurang nafsu makan, gampang lelah, kram otot, luka pada gusi dan lidah. F. Vitamin B12, sakit kepala, anemia, mual, kurang nafsu makan. E. Vitamin C, gusi berdarah, mudah memar, kulit kering, lemah, kurang energi, mimisan, gampang infeksi, nyeri sendi. H. Vitamin D, tulang nyeri, otot lemah, gigi rusak. I. Vitamin E, gampang lelah, rambut kering, rambut rontok, kulit kusam, kram kaki. J. Vitamin K, darah lambat membeku, mudah berdarah, mudah memar. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tanda vital, tensi, nadi, pernapasan, suhu, bila perlu. Pemeriksaan khusus. A. BB-TB 70% atau 3 SD. B. Lemah. C. Demam. D. Frekuensi dan tipe pernapasan, pneumonia atau gagal jantung. E. Sangat pucat. F. Pembesaran hati, ikterus. G. Tanda defisiensi vitamin A pada mata, konjungtiva kerik, ulkus kornea, keratomalacia. H. Ulkus pada mulut. I. Lila 11,5 cm untuk anak Juni 59 bulan. 4. Pemeriksaan penunjang. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis kerja. Defisiensi vitamin. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. Penata laksanaan. 1. Vitamin A dosis tinggi diberikan pada anak gizi buruk dengan dosis sesuai umur pada saat pertama kali ditemukan. 2. Makanan untuk pemulihan gizi dapat berupa makanan lokal atau pabrikan. A. Jenis ada 3 pilihan, makanan terapeutik atau gizi siap saji. F100 atau makanan lokal dengan densitas energi Eg sama terutama dari lemak, minyak, santan, margarin. B. Pemberian jenis makanan untuk pemulihan gizi disesuaikan masa pemulihan, rehabilitasi. 1 minggu pertama pemberian F100. Minggunya jumlah dan frekuensi F100 dikurangi seiring dengan penambahan makanan keluarga. 9. Edukasi. Edukasi pasien dan keluarga untuk pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan diri, pilihan asupan gizi seimbang dan stamina tubuh. 10. Kriteria rujukan. 11. Prognosis. 1. Et vitam, bonam. 2. Et functionam, bonam. 3. Et sanationam, bonam. 12. Referensi. 1. Permenkes No. 5 tahun 2014 tentang panduan klinis bagi dokter di Fashiankes Primer. 2. Buku Bagan Tanah Anak Gizi Buruk. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat. 200.